hijau di mata, gunung sansai berkeliling, dan takkan ajo kawan-kawan lama, sangke den basul yang suling. Panduduknya nan elok, nan suko bagotong royong, sakisan nang samo-samo diraso, den takkan ajo kampung, takkan ajo kampung, indu ayah adik sadonyo, raso mahimbau-himbau den pulang, den takkan ajo kampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam bahagia bagi kita semuanya. Jumpa lagi bersama dengan JCL Jose Coalinge, tentunya masih dalam acara Kupas Tuntas. Dan edisi kali ini dengan siapakah gerangan yang kita akan kupas tuntas? Pastinya adalah Orkes Gumarang. Alkisah sekelompok pemuda Indonesia yang berasal dari Minangkabau bersatu mewujudkan impian musiknya, membawa lagu-lagu Minang modern dengan iringan yang bukan musik tradisional. Mereka melakukan apa yang harus diinginkannya untuk memajukan unsur musik Indonesia dari daerah Minangkabau yang sudah ada di zaman penjajahan Hindia Belanda for the Oorlog. Demi mewujudkan perjuangan sang penghibur hati yang dipimpin oleh Sultan Perang Bustami dengan serangkaian albumnya yang sudah mengukir sejarah musik, mulai dari lagu Kaparinyo dan Dayung Palinggan. Kelompok pemuda ini pun terinspirasi mengikuti perjalanannya. Akhirnya, kelompok anak muda yang menguasai alat musik dan vokal ini terdiri dari Awaludin, Yus Basri, Saiful Nawas, Hasmanan atau Reno, Alidir, Anwar Anip, Aswar, Dira Suhud, Yoswar Yusuf atau disebut sebagai Malano, Hairudin, dan Taufik. Mereka sepakat memberi nama kelompok ini Gumarang. Nama Gumarang sendiri diberikan oleh Awaludin yang diambil dari kisah legenda dari Minangkabau yang artinya nama seekor kuda yang warna bulunya putih, berlari cepat dan sangat lincah. Akhirnya perkumpulan ini dikenal bukan dalam bentuk band, tetapi lengkapnya sebagai Orkes Gumarang. Gumarang pertama kali terbentuk pada tahun 1954, di mana menjadi markas berkumpulnya sekitar 10 pemuda Indonesia berasal dari ranah Minang, di sebuah rumah pemuda bernama Yus Bahri, yang terletak di Jalan Jambu, Menteng, Jakarta Pusat. Sungguh tak terduga pertemuan anak-anak muda ini selalu mengemukakan ide-ide yang cemerlang dengan keinginan mereka mendirikan perkumpulan musik. Hanya sebuah mitos yang berani menuding mereka bahwa mereka hanya sekelompok pemuda kampung tanpa bakat dan hanya mampu menjadi pedagang kelontong di sekitar Pasar Senen, atau sekarang disebut sebagai pedagang kaki lima, dan bahkan menjadi sopir oplet atau sekarang disebut sebagai sopir angkot di zaman itu. Usaha anak-anak muda ini pun menghimpun kekuatan dan keahlian masing-masing. Dan pada akhirnya mereka berhasil memunculkan pertunjukan yang memukau dengan permainan gendang, bango, marakas, gitar, dan bass. Dan pastinya mempertahankan kelestarian rentak joget dan rentak gamat sebagai pembuktiannya. Hal yang paling mencolok di kelompok ini adalah dengan kehadiran Zainal Ardi yang turut bergabung memperkuat tim musik Gumarang. Kelompok yang dipimpin oleh Anwar Anip ini pun
mengikuti perkembangan zaman dengan menyerap gaya Xavier Cugat sebagai kelompok band yang sedang digandrungi di masa itu dan menjadi kekuatan musik dari Gumarang itu sendiri. Terobosan baru mulai dilakukan Gumarang adalah pertama kali muncul di RRI, Radio Republik Indonesia Jakarta pada tahun 1955 berkat usaha dari Zainal Ardi yang bekerja sebagai penyiar di RRI Jakarta adalah pindahan dari RRI Palembang. Zainal Ardi melakukan pendekatan dengan para pejabat-pejabat seksi musik Radio Republik Indonesia yang akan menguji musik Gumarang. Mereka melakukan langkah yang paling mudah untuk menghadapi tes musik itu dengan eksplorasi musik pada lagu Dayuang Palinggan dan Tari Payung. Yang pastinya Anwar Anip dan kawan-kawan tanpa perlu terbebani dengan pengalaman musik mereka yang baru seukuran sejengkal dan masih hijau. Dayuang, 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 dayuang sampan di dayung, dayuang sampan di dayung, di dayung anak paling gam, di dayung anak paling gam, di dayung anak paling gam, di dayung anak paling gam. Elo-elo manyu barang jangan sampai titian patah, elo-elo dirantau orang jangan sampai babuwe salah. Ramo ramo si kumbang la janti, kati enda pulanglah bakudo, patah tumbuh hilang berganti, lagu lama takkan ajuo, patah tumbuh hilang berganti, lagu lama takkan ajuo. Justru sebaliknya mereka menunjukkan sesuatu pengembangan bermusiknya di hadapan para juri seperti Gordon Tobing, Ismail Marzuki, Iskandar, dan Sudarnoto. Sehingga mereka berpeluang besar untuk lolos seleksi. Dan pada akhirnya Orkes Gumarang muncul pertama kali di acara siaran musik hidup atau sekarang disebut live pada malam hari dengan persembahannya beberapa lagu Minang versi lama dan baru seperti Si Upia, Sempanya, dan Nasib Sawalunto. Dari tapian ka Sawalunto kanduang, Sawalunto buki barantai, parasayan badan, parasayan badan, sarupo iko kanduang, baitulah dagangan sansai. Setelah sukses siaran perdana Gumarang, muncullah kritik pedas dari penggemar radio maupun orang-orang awak itu sendiri. Seperti kutipan Saudara A. Sukardi dari media Mimbar Taruna. Mengapakah putra-putri Minang masih menciptakan lagu-lagu yang memakai bahasa daerah? Sedangkan di Pulau Jawa sana, Gesang dan keroncong-keroncongnya menciptakan lagu-lagu yang kata-katanya terdiri dari bahasa Indonesia. Bagi kelompok ini, hal tersebut adalah sebuah renungan dan menganggap kritik tersebut adalah awal langkah menuju sukses. Kurang pantas kritik itu didengar di kuping kiri, lalu menembus kuping kanan. Dengan kata lain, lebih baik tidak perlu didengar sama sekali, ungkap Saipul Nawas. Apa yang dilakukan kelompok ini telah membuktikan bahwa persembahannya mampu menghipnotis yang bukan dimonopoli orang-orang awak, tetapi ada yang berasal dari luar Minangkabau. Perlu dicatat, kelompok ini secara tetap mengisi acara musik hidup atau live di panggung gembira Studio 5 yang dipercayakan Radio Republik Indonesia pada Gumarang.
Keberhasilan nama Gumarang membuat seorang Saipul Bahri, pemimpin dari Orkes Studio Jakarta atau disebut sebagai OSJ, mengundang kelompok ini memperkuat pagelaran musiknya di Gedung Kesenian Jakarta atau GKJ. Walau kolaborasi ini hanya tim vokal Gumarang saja yang dilibatkan bergabung dengan Orkes Studio Jakarta. Namun keputusan ini tidak membuat yang lainnya berkecil hati, malah sebaliknya mereka berlapang dada dan saling memberikan support. Dalam pagelaran ini tidak hanya menampilkan Gumarang saja, begitupun sebaliknya orkes besar ini menampilkan penyanyi intinya seperti Bing Astono, Bing Slamet, Sal Salius, Sam Saimon, dan tentunya Said Effendi. Mereka semuanya adalah penyanyi-penyanyi top di zamannya. Biar tambah menarik, acara konser ini disuguhkan lagu-lagu hiburan keroncong, Melayu, termasuk lagu-lagu Minang modern dari persembahan Gumarang. Dan sebagai pemeriah diperagakan tarian-tarian daerah. Tak heran kalau kemudian tim vokal Gumarang mendapat sambutan yang meriah dengan persembahannya pada lagu Dayuang Palinggang, Limpape Rumah Nanggadang, dan tari payung yang diiringi penari-penari yang terpilih seperti Rosi Lawati dan Yus Basri. Begitupun dengan penampilan Orkes Gumarang bersepanggung dengan beberapa orkes top di masa itu seperti Dolo Martimbang dan Eka Jaya Combo, diperkuat trio pelawak Bing Slamet, Cepot, dan Udel di Gedung Olahraga Senayan, Jakarta Selatan. Bapisa bukannya bacarai, usaha hadir menangi juang, basa-basa yang nantikan denai, taguakan malam iman di dalo. Bapisa bukannya bacarai. Udah berjalan padamlah palito, kasihan nasib kaden kadukan, kampuang dan jauh ada sana tiado, denai Josia udah tinggalkan. Bapisa bukannya bacarai. Onde Gunung Marapi, Gunung Singgalang, hei tolong caliakan kasih hati den nang den tinggalkan. Antara pintu nan jo halaman udah ada nanti, antara pintu nan jo halaman. Bapisa bukannya bacarai. Bapisa bukannya bacarai. Persembahan ketiga orkes ternama ini, Gumarang, Dolo Martimbang, dan Eka Jaya Combo, memperlihatkan kepada masyarakat Indonesia bahwa betapa indahnya ragam budaya keseniannya dengan tembang-tembang dari berbagai sukunya. Sukses Gumarang sepanggung dengan Orkes Studio Jakarta maupun Dolo Martimbang dan Eka Jaya Combo adalah sebagai langkah pertama yang dapat diikuti kerjasama yang lain di kemudian hari.
Sahabat JCL, sekian dulu jumpa kita bersama dengan Orkes Gumarang. Dan sampai jumpa di edisi kedua Orkes Gumarang. Saya JCL mohon diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia bagi kita semua. Salam. La jauh urek malato, padi indah menjadi lala. La jauh urek malato, padi indah menjadi lala. Sungguh jauh adik di mato, namun di hati indah kan hilang. Sungguh jauh adik di mato, namun di hati indah kan hilang. Takana adik nan surah, janji lamo indah kan hilang. Takana adik nan surah, janji lamo indah kan hilang.